Sehingga Imam Syafi'i ini melihat ada lidi gitu kan. Ada lidi, dia ambil lidi. Jadi tintanya ludahnya dia. Ludahnya. Jadi setiap hadis yang dikatakan oleh Imam Malik itu dicatat. Catat, hafal gitu kan sampai 40 hadis. Sehingga dengan aktivitas seperti itu Imam Malik terganggu. Saking terganggunya memberhentikan kajiannya, udah selesai kajian ini. Hai Gulam, kamu siapa katanya? Dari hadis dari Abdullah bin Amr ada di Sahih Muslim. Abdullah bin Amr ini kalau kita baca biografi beliau itu, beliau adalah sosok yang tinggi besar, tampan orangnya, namanya Abdullah. Jadi Abdullah ada di zaman Nabi itu orang-orang yang muda. Di zaman Nabi itu ada 4 Abdullah. Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Az-Zubair. Jadi kalau 4 Abdullah ini sepakat tentang suatu hal, udah para sahabat ikut semua. Namanya Qaulul Ubaidillah. Jadi pendapat 4 Abdullah gitu kan. Ini ulamanya para sahabat, masih muda mereka. Dan ini adalah di antara 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis setelah Abdullah bin Jubair. Sekitar ada 1054 hadis yang beliau riwayatkan. Kalau di Imam Ahmad ada 700 hadis. Abdullah bin Amr bin As ini adalah dia uniknya lebih dahulu masuk Islam daripada ayahnya. Ayahnya sendiri namanya Amr bin As. Jadi panglima perangnya kaum muslimin pada waktu itu. Cuma masuk Islamnya ya agak-agak telat mungkin gitu ya. Cuma luar biasa dedikasi terhadap Islam. Dan Abdullah bin Amr ini anaknya dari Amr bin As lebih dahulu masuk Islam timbang bapaknya. Begitu Abdullah bin Amr bin As. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu atau Abdurrahman bin Sakhar pernah berkomentar, aku adalah tidak ada satu sahabat pun yang banyak meriwayatkan hadis selain daripada aku, kata Abu Hurairah, kecuali Abdullah bin Amr bin As. Karena beliau itu setiap mendengar hadis dari Nabi dicatat. Jadi hadis dari Nabi dicatat sama Abdullah bin Amr. Sedangkan aku hanya mengandalkan hafalan. Gitu. Jadi kalau Abdullah bin Amr itu ada hadis dari Nabi langsung dicatat oleh beliau. Bahkan pencatatan hadis yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr ini dilarang oleh para sahabat. Jangan kau lakukan itu, karena khawatir pencatatan ini tercampur dengan Al-Quran, sehingga menghentikan aktivitas mencatat hadis dari Nabi. Terus lapor Abdullah bin Amr ini, wahai Rasulullah, saya dilarang oleh sahabat senior untuk menuliskan apa yang keluar dari mulut engkau selain daripada Al-Quran. Kata Nabi SAW, teruskanlah tulisanmu. Itulah ilmu. Jadi ilmu itu adalah, kata Imam Syafi'i, ilmu itu ibarat hewan buruan. Apabila engkau telah menangkap hewan buruan itu, maka ikatlah. Karena kalau tidak diikat pasti hilang lagi. Kan gitu. Itu kalau ilmu itu harus dicatat. Kebiasaan kita seperti itu. Makanya Bapak kalau lihat kitab saya ini penuh dengan catatan. Makanya dulu saya nyatat itu selain di sini ada buku kayak Pak Mas Guri gitu, ada buku juga. Jadi apa-apa yang disampaikan oleh guru kami catat. Selain di sini, kalau di sini udah penuh di buku itu. Cuma kalau di buku ini masalahnya rentan hilang. Karena kita tidak tahu itu buku apa gitu. Jadi jangan sayang terhadap kitab yang kita punya. Jadi apapun yang disampaikan oleh
seorang yang memberikan nasihat itu di dalam kitab itu, catat aja di kitab itu sampai penuh, saya itu sampai penuh ini. Ini kita ngaji 2004. Ini ada sunnah dari para sahabat, termasuk Abdullah bin Amr, termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun seperti itu. Imam Syafi'i ketika beliau mendatangi majelisnya Imam Malik rahimahumullah, beliau catat apa yang dikatakan oleh Imam Malik. Jadi pada waktu itu datang Imam Syafi'i sekitar 12 tahun beliau gitu kan datang. Jadi ada pengajian Imam Malik gitu kan, beliau datang Imam Syafi'i. Beliau tidak punya alat catat. Tapi sehingga Imam Syafi'i ini melihat ada lidi gitu kan. Ada lidi, dia ambil lidi. Jadi tintanya ludahnya dia. Ludahnya. Jadi setiap hadis yang dikatakan oleh Imam Malik itu dicatat. Dicatat, hafal gitu kan sampai 40 hadis. Sehingga dengan aktivitas seperti itu Imam Malik terganggu. Saking terganggunya memberhentikan kajiannya, udah selesai kajian ini. Hai Gulam, kamu siapa katanya? Dari tadi kamu lihat melakukan hal yang seperti itu tidak sopan. Ini saya untuk mencatat apa yang kau katakan. Dari pertama saya datang sampai terakhir kau sudah mengatakan 40 hadis. Kata Imam Malik, kalau begitu coba ulangi gitu kan. Diulangi oleh Imam Syafi'i, subhanallah gitu kan. Dari awal sampai 40 hadis itu hafal semua Imam Syafi'i. Nah itu. Itulah gunanya mencatat. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang memang penting dicatat saja. Jangan sayang-sayang terhadap kitab. Jadi udah coret-coret aja gitu kan. Baik. Itu adalah kebiasaan dari Abdullah bin Amr, sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun merasa saya tidak punya saingan selain daripada Abdullah bin Amr bin As.